kita mendapatkan doa yang mengalir. Nah, ngomong-ngomong tentang warisan, ibu-ibu saya yang dirahmati Allah, warisan ternyata Ramadan itu punya meninggalkan warisan. Ramadan meninggalkan warisan. Bu, kalau saya boleh tanya, warisan itu sesuatu yang berharga nggak? Warisan itu udah pasti yang berharga nggak? Pasti berharga ya? Pasti berharga. Nggak mungkin kan ngasih warisan tuh pulpen gitu? Atau ngasih warisan tuh botol minuman, nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Warisan itu pasti sesuatu yang berharga. Aset rumahkah, tanahkah, perhiasankah, itu warisan, sesuatu yang berharga. Nah, Ramadan, ibu-ibu saya yang dirahmati Allah, Ramadan itu meninggalkan 3 warisan. Ramadan meninggalkan 3 warisan. Jadi 3 warisan Ramadan. Yang udah siap-siap buka lagi ya pulpennya. 3 warisan Ramadan. Ini yang nggak boleh terlewat. Pertanyaan saya, warisan itu artinya apa? Tadi warisan sesuatu yang berharga, betul nggak? Warisan. Yang kedua, warisan itu apa? Warisan peninggalan, lalu harus warisan itu berarti harus dibagikan, diteruskan, betul nggak? Warisan itu berarti harta ini, tanah ini berarti adalah diteruskan kepemilikannya, kan gitu maksudnya. Berarti warisan tadi artinya apa? Sesuatu yang berharga, kemudian warisan itu harus diteruskan. Apa? Harus diteruskan. Kepemilikan tanahnya, kepemilikan rumahnya, kepemilikan tokonya, mobil, perhiasan, berarti kan harus diteruskan gitu. Nah, Ramadan punya 3 warisan. 3 warisan Ramadan ini harus diteruskan karena berharga. Harus diteruskan karena berharga. Kalau nggak diteruskan berarti nggak dapat warisan. Berarti Ramadannya tidak meninggalkan jejak warisan. Tapi kalau diteruskan berarti ibu dapat warisan Ramadan. Apa saja itu? Yang pertama, warisan Ramadan adalah tilawah Quran. Betul apa betul? Ramadan itu ketika tilawah ibu senang banget nggak? Kebahagiaannya luar biasa nggak? Seneng nggak? Dapat khatam 1 bulan, 2 kali khatam 1 bulan, seneng nggak rasanya? Itu sesuatu yang berharga, Bu. Itu warisan, Bu. Kalau ibu bisa teruskan, berarti ibu sedang mendapatkan warisan Ramadan, warisan yang berharga, yang sangat membahagiakan itu. Teruskan. Ini ngomong-ngomong dari Syawal sampai sekarang udah kira-kira seberapa nih tilawahnya? Syawal masih sama atau enggak dengan seperti Ramadan? Masih sama? Insya Allah. Masih sama atau enggak? Masih sama. Sehari gitu ya. Jadi kalau sehari biasanya di bulan Ramadan berapa banyak yang dibaca? Nah, 1 juz. Nah, Syawal awal berapa juz? Setengah. Oke. Enggak sampai 1 juz. Enggak sampai. Nggak sampai, tapi ya yang penting baca lah ya gitu ya. Tetapi itu warisan. Kalau nanti anjlok tiba-tiba gara-gara kesana kesini banyak tamu dan lain sebagainya sampai nggak tilawah, ibu berarti nggak dapatkan warisan Ramadan. Tapi ibu akan terus mendapatkan warisan Ramadan yang berharga dan membahagiakan ini kalau tilawahnya terus terjaga. Oke lah, nggak sampai sejuz nggak apa-apa. Yang penting nggak anjlok banget. Ya, yang misalnya 1 juz biasanya gitu ya, atau 2 juz biasanya anjlok, nggak baca sama sekali. Itu berarti warisannya menguap. Nggak dapat warisan Ramadan. Tetap berkurang aja sedikit. Oke, nggak sebanyak, nggak apa-apa. Yang penting jangan anjlok. Jangan anjlok. Anjlok tuh turun banget, jangan. Oke, kalau misalnya di 1 juz di bulan Ramadan, sekarang kurangilah 2/3-nya. Minimal setengahnya gitu ya. Artinya itu warisan yang berharga, yang sayang banget kalau itu nggak diteruskan, kalau nggak dijadikan warisan. Yang kedua, warisan Ramadan yang berharga juga yang harus diteruskan. Pertanyaan saya, ketika Ramadan itu setelah sholat isya, sholat apa? Sholat tarawih. Kuat semuanya?
Kuat, senang semuanya sholat tarawih. Senang, itu sesuatu yang berharga. Oleh karena itu warisan yang kedua adalah qiyamul lail atau sholat malam. Tarawih itu sholat malam. Tarawih itu sholat malam. Jadi kalau habis sholat isya, kalau bulan Ramadan kan wah semangat tarawih gitu ya, bareng-bareng sama-sama semuanya. Sekarang semangat itu, sesuatu yang berharga itu, warisan itu jangan tinggal. Oleh karena itu setelah sholat isya nggak langsung salam-salam doa selesai udah. Tetapi warisannya yaitu tambahkan sholat-sholat yang lain. Apa contohnya setelah sholat isya? Ba'diyah. Kita tarawih berapa rakaat? Ya, kita tarawih berapa rakaat? 8 kita kuat ya. 8 tambah 3 11 kita kuat kan? Nah, itu sesuatu yang berharga yang mestinya diteruskan. Kalau sekarang kita sendiri bisa sholat isya, setelah sholat isya apa? Ba'diyah tadi. Yang kedua apa? Tambahkan. Kalau mau dapat warisan Ramadan, kalau mau tambah dapat warisan Ramadan, nggak cuma sekedar isya selesai, tapi tambahkan dengan ba'diyah. Tambahkan dengan, kalau biasanya 11, kalau tinggal witir berarti sedikit ya. Tambahkan misalnya sholat taubat 2 rakaat aja. Kita kemarin bisa kok 8 rakaat. Iya kan? Kita kemarin bisa loh 8 rakaat. Berarti sekarang tambahkan 2 rakaat taubat. Saya sholat taubatnya nanti Boleh. Taubat itu boleh sehari sekali, boleh sehari 10 kali, boleh sehari 100 kali. Atau itu kan hanya pilihan aja. Selain taubat apalagi? Sholat hajat. Tambahkan aja. Itu warisan tuh. Yang biasanya kita tarawih, kita kuat, kita bahagia, kita senang, berharga banget itu tarawihnya. Sekarang jadiin warisan, tambahkan sholat sunnahnya setelah sholat isya. Jadi gak selesai gitu aja, tapi tambahkan. Ba'diyahnya jangan tinggal, lalu setelah itu sebentar, nggak langsung kan, tarawih kan juga gitu kan, nggak langsung berdiri tapi santai dulu, diri lagi. Tambahkan sedikit demi sedikit, tutup dengan witir misalnya. Witir cukup 1 Bu, nggak apa-apa. Kalau latihan untuk merutinkan mendapatkan warisan Ramadan ini 1 witir boleh. Ada jamaah tanya, oh witir tuh nggak cuma di bulan Ramadan ya, saya baru tahu. Iya, witir itu dilakukan nggak cuma di bulan Ramadan. Jadi witir tiap hari 1 nggak apa-apa. Ibu-ibu saya yang dirahmati Allah, witir itu adalah amalan yang luar biasa. Ada sebuah kisah seorang wanita yang dia berada dalam sakaratul maut. Kalau sakaratul maut itu kan lihatnya ke atas, betul nggak Bu? Lihat ke atas itu dilihatkan amalannya selama ini. Amalannya dilihatkan, lalu dilihatkan semuanya. Dia lihat amalan witir. Kemudian dia berkata, ya Allah, andai aku tahu amalan witir sebesar ini, saya nggak pernah tinggalin witir. Andai saya tahu bahwa amalan witir begitu besar seperti ini, saya nggak akan mungkin tinggalkan witir. Witir itu bisa dikerjakan setelah isya boleh. Boleh. Karena isya sholat tahajud juga boleh. Boleh. Tapi jangan isya witir, tahajud witir jangan. Karena nanti kalau satu tambah. Kenapa? Tahajud habis isya gitu. Habis isya aja ya. Iya. Habis tahajud. Takut nggak bangun gitu kan? Iya boleh. Tahajud. Iya boleh. Setelah witir, misalnya witir di isya, tahajud jangan witir lagi. Ya jangan witir. Bangun lagi sholat biasa aja, jangan witir. Nggak sholat witir. Nggak sholat witir, jangan 2 kali. Jadi kan jumlahnya ganjil. Iya. Sabtu 3, nggak Iya. boleh 2 kali kan? Nggak boleh 2 kali, nanti kalau 2 kali jadinya genap. 6 kan? Gitu, witir 1 cukup, yang penting rutin. Ya. Ya, witir 1 yang penting rutin. Kalau udah rutin 1 tahun witirnya nggak bolong, boleh naikin 3 misalnya. Udah 3 nggak bolong, naikin 5 misalnya. 3 kan tadi warisannya. Kita bisa kok 8 tambah 3 habis sholat isya, ya kan? Oh, malah tambah lagi tuh kalau lagi bulan Ramadan setelah isya 4, ya kan? Maksudnya 4 isya, setelah itu ba'diyah 2. Bahkan sebelumnya udah 2 ya untuk qabliyah. Banyak banget ya sebetulnya di bulan Ramadan itu. Kita kuat ternyata. Itu warisan.
dan itu perlu diteruskan dan itu berharga. Itu warisan Ramadan. Yang ketiga warisannya. Ibu seneng nggak Bu kalau ke masjid bawa lagi terawih bawa uang 10.000, 20.000, 50.000, ada yang lewat Ibu kasih, seneng nggak rasanya? Maksudnya kotak infak, seneng nggak rasanya? Bahagia nggak itu? Bahagia kan? Itu sesuatu yang berharga Bu. Sesuatu yang berharga yang mestinya betapa itu baik ketika diteruskan. Itulah warisan Ramadan yang ketiga, yaitu infak. Kebahagiaan itu mestinya dijaga, karena itu adalah sesuatu yang berharga. 3 itu tadi, infak. Jadi yang pertama apa tadi warisan Ramadan? Tilawah. Tilawah. Terbalik ya. Tilawah. Yang kedua apa? Qiyamul itu mulai dari setelah Isya. Itu namanya Qiyamul atau sholat malam, betul. Bisa ya ternyata kan gitu. Yang ketiga apa? Infak. Nah, kebahagiaan infak itu juga seperti itu, ke masjid. Ini sudah terbiasa juga ya, misalnya subuh. Di sini subuhnya rajin semua ya, insya Allah kan. Nah, itu. Ketika bulan Ramadan bawa apa? 5.000, 10.000, 20.000 atau berapapun itu kan rasanya bahagia banget ya. Nah itu diteruskan, itulah yang disebut. Yang penting ikhlas. Berapa betul. Yang penting istiqomah. Makanya ada kan sedekah subuh ya. Sedekah subuh tuh saya nggak nyuruh 2.000, nggak. Misalnya gini, sedekah subuh setiap subuh misalnya kan itu 2.000 misalnya. Yang penting cari istiqomahnya dulu. 2.000 dikit amat gitu misalnya kan gitu ya. 2.000 terlalu pelit misalnya. Bukan itu yang dicari, istiqomahnya. 2.000 aja setiap subuh itu di mana? Di mana misalnya? Kalau nggak mau ngasih 2.000-an ke masjid, berarti 2.000-nya itu di rumah, di celengan yang bisa dibuka. Udah terkumpul misalnya 50.000, baru taruh. Nah itu kan nggak terlalu banyak, nanti panitia kasihan juga ngitungnya nanti. Tiap hari gitu kan ya, tapi sekali tahun tapi buat anak yatim gitu, boleh? Oh itu bukan? Bukannya sekali tahun gitu disediain celengan. Boleh. Itu namanya sedekah subuh tadi untuk anak yatim. Boleh banget. Boleh banget. Ada Ya, 2 poin. Kalau kurang kan saya kemarin dia dapat 600.000. Saya benar. Boleh banget. Sedekah subuh tuh untuk apa aja boleh Bu? Sedekah subuh tuh untuk apa aja? Namanya juga sedekah. Iya kan? Sedekah subuh itu untuk di masjid boleh. Bahkan mohon maaf, misalnya sedekah subuh ini saya mau buat pembantu saya, misalnya itu boleh. Keluarga juga boleh. Mohon maaf juga, sedekah subuh saya mau buat traktir sahabat saya, boleh. Quran gitu bisa juga Ustaz ya. Iya. Quran. Ya, jadi itu namanya sedekah. Lu tahu arti ini? Sedekah, infak dengan wakaf, bedanya apa? Sedekah, infak, wakaf, bedanya ada yang tahu? Sedekah, infak, wakaf, apa ini bedanya? Jadi tadi tabungan sedekah subuh itu untuk bisa, untuk sedekah bisa, untuk infak bisa, untuk wakaf bisa. Pertanyaannya, sedekah, infak dan wakaf bedanya apa? Wakaf besar? Enggak juga. Besarannya bisa wakaf, kemudian infak dan sedekah besarannya bisa sama. Jadi perbedaannya begini. Kalau wakaf, ibu punya kursi kayak gini nih. Punya kursi kayak gini di rumah. Saya mau wakaf kursi ke masjid, itu wakaf. Misalnya di sini punya rak buku. Ada nggak rak buku di sini? Gak ada ya? Oh mau kena, oke lah mau kena aja. Saya punya mau kena, saya mau taruh di situ. Wakaf namanya. Jadi wakaf itu adalah sebuah barang yang kita taruh di masjid, lalu itu digunakan untuk umum. Nah itu namanya wakaf. Kalau di Al-Fatah sana ada perpustakaan kecil. Nah, kalau mau hajah boleh tuh diinformasikan atau diusulkan perpustakaan. Jadi di rumah yang punya banyak buku diwakafkan. 1 jamaah 1 buku gitu kan. Oh itu yang di masjid nanti bisa baca-baca buku.
Bisa seperti itu. Itu wakaf namanya. Apa? Wakaf. Nah, karena infak. Kalau infak apa? Quran. Kalau infak apa infak? Ya, kalau infak beda nanti. Ada wakaf, ada infak, ada sedekah. Kalau wakaf tadi bentuknya barang. Barang. Kita punya barang apa? Wakafkan. Punya karpet misalnya apa namanya? Wakafkan. Itu namanya wakaf. Yang kedua adalah infak. Nah, infak itu apa? Infak itu kayak Penghasilan ya Bu. Dari penghasilan gitu. Disisihin gitu Kak. Hasil penghasilan, kemudian apalagi? umpamanya gaji diinfakkan. Menggaji. Itu zakat mungkin. Sama. Oke, berarti saya tambahkan. Wakaf, infak, sedekah, zakat. Tambahkan. Iya, Bu, wajib. Nah, itu kalau zakat berarti kalau punya penghasilan dikeluarkan uangnya namanya zakat. Karena infak. Infak. Ya kayak penghasilan dikeluarin 2,5%. Itu zakat. Waktu zakat. Itu zakat. Punya penghasilan, punya emas ya yang udah 80 gram dikeluarkan itu zakat. Iya kan? Tadi wakaf sudah, berarti zakat, penghasilan dan lain sebagainya itu zakat. Sekarang infak. Ayo. Saya mau pahamkan. Iya, betul. Jadi ngasih diinfakkan berarti berbentuk berbentuk uang yang nanti akan dikelola oleh masjid. Nah, itu infak. Kayak ini kita nih. Tuh udah ada tulisannya infak untuk operasional DKM. Ada contekan sebenarnya di sini ya. Infak. Berarti infak itu bentuknya uang. Kalau barang namanya apa tadi ya? Wakaf. Kalau zakat penghasilan yang